Memiliki keterbatasan fisik tak membuat lelaki ini berputus asa dan menggantungkan hidup pada orang lain. Ia ogah berpangku tangan dan menyerah pada keadaan. Dengan keterampilan yang dimiliki, lelaki ini mencari rezeki dengan keringatnya sendiri. Di gubuk sederhana yang terletak di Dusun Kokon, Desa Liprakulon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo inilah lelaki itu tinggal. Namanya Hasan Basri, usianya 45 tahun. Dengan motor yang sudah dimodif ini, Hasan Basri melewati hari-hari di luar rumah. Kemarin saya buatin punya teman saya di orang sana, orang mana? Orang Banjar sana kemarin. Lebih bagus daripada ini. Ini tahun 2017 ini. Kalau bikinnya satu bulan. Ini pun apa ya? Inisiatif saya itu kan dulu pengen seperti ini. Dari pihak keluarga belum ada dukungan. Terus saya kan apa ya? Minta pinjaman, akhirnya dikasih. Tapi seperti ini nih, manfaatnya banyak sekali buat kaki saya, dan ini juga bisa saudara-saudara saya, siapapun keluarga saya kan bisa menyuruh saya mana. Banyak sekali manfaat, bukan karena saya sendiri yang menikmati, banyak yang menikmati. Nah, kesibukan saya selain di kegiatan sehari-hari sebagai tukang servis elektronik, saya juga aktif di organisasi disabilitas di Kabupaten. Boleh diceritakan? Kalau sehari-harinya biasanya saya telah bangun pagi, kalau ada garapan servisan agar sampai selesai. Nanti kan datang yang tukang servisnya, tukang apa? Dari usernya kan datang. Nanti saya dapat imbalan. Ya lumayan lah buat keperluan saya sendiri. Karena apa ya? Kalau disabilitas itu Pak ya, mencukupi kehidupannya sendiri itu sudah alhamdulillah. Apalagi bisa mencukupi keluarga. Ya, pada tahun 2008 saya ada semacam penawaran untuk pelatihan ke daerah Solo, di daerah Jebres RC Solo sana selama 1 tahun. Di sana saya mengambil, karena sudah di beberapa keterampilan sudah pada semuanya penuh, cuman satu yang belum. Di sana di komputer, perakitan komputer, terus penginstalan komputer di sana, di pelatihan Solo Jawa Tengah, di Jebres Surakarta. Pelatihan komputer selama 1 tahun di sana. Terus setelah itu ada semacam pendaftaran lagi, maksudnya ada kelanjutan dari pelatihan itu, apakah ingin lanjut untuk pelatihan lagi. Saya coba-coba ikut di sana, ternyata saya diterima lagi. Kelanjutannya itu di daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat tahun 2009. Setelah dari Cibinong saya ditempatkan di percetakan, apa namanya, semacam percetakan. Kalau di Cibinong sudah beda untuk jurusannya, beda apa, keterampilannya sudah beda lagi. Kalau di Solo itu mengenai teknik ya, kalau di Solo. Kalau di Bogor itu saya di desain grafis. Ya ada hubungannya dengan percetakan. Kita buat dari packaging, biasanya pamflet, buklet, koran, majalah. Kalau di desain grafis.
yang tangan terberat buat saya selama ditinggal orang tua sejak waktu SD itu kan saya belum memiliki pekerjaan, belum memiliki teman gitu kan. Karena di kehidupan saat tidak ada orang tua itu pukulan buat saya, yang menghidupi saya cuma nenek tidak bisa kerja juga. Jadi saya selama 9 tahun itu saya memfungsikan pekarangan rumah ini buat tanam ketela, tanam ubi, tanam talas, biasanya seperti itu. Jadi sandang pangan saya di pekarangan ini sih, selama 9 tahun. Ya kadang-kadang apa ya, rasa itu kan apa sih gunanya saya hidup ini kalau memang hanya seperti ini kan. Kadang putus asa. SD-nya saya di sini, di desa saya di sini, di SD Litrawetan. Terus saya itu apa ya, stuck setelah SD stuck saya selama beberapa tahun. Karena orang tua saya itu, kedua orang tua saya sejak kelas 6 SD saya sudah ditinggal merantau ke daerah Sumatera Selatan. Jadi untuk melanjutkan pendidikan itu biayanya tidak ada. Jadi saya berhenti di situ. Tapi setelah beberapa tahun kemudian saya mencoba pindah ke kota sana. Di sana ada saudara saya. Kebetulan di sana punya usaha. Dulu sebelum ada HP itu ada warung telepon. Saya bekerja di sana. Jadi saya melanjutkan pendidikan di kota dari SMP dan setelah itu ke Alia. Tapi pendidikan saya itu agak kacau karena stucknya sudah agak lama gitu. Jadi saya di SMP-nya saya langsung ambil loncat langsung kelas 2 gitu. Langsung kelas 2. Nah, lulus saya resign dulu gitu. Setelah nyampe umpamanya saya itu harus kelas 2 sekarang baru saya masuk gitu. Jadi loncat-loncat pendidikan saya itu. Nah, karena apa ya? Dari kita kan sudah tuntutan dari umur kan sudah juga tidak memungkinkan harus cepat-cepat kita punya ijazah seperti itu. Jenjangnya itu kan jauh. Tapi nggak apa-apa lah, kalau aku sih kalau formalnya ya untuk ijazah itu kan nomor berapa buat aku, yang penting ilmunya dulu seperti itu. Organisasinya kita kan hanya sebagai belum kita mempunyai legalitas dari pemerintah belum, tapi kita kan semuanya teman-teman solid terhadap kita, nggak baik itu dari tunanetra, bisu tuli, terus yang lumpuh itu semuanya solid. Jadi kita itu merangkul ke semua teman-teman disabilitas. Terbentuknya sejak 2019 kemarin sebagai ketuanya. Biasanya kegiatannya itu semacam advokasi, terus audit di pelayanan kesehatan seperti itu. Dan juga apa ya, sekarang ini ada semacam kan sekarang isu inklusi itu kan sudah merebak kemana-mana gitu kan. Setara gender, tidak membedakan, memberikan hak yang sama terhadap disabilitas dan non disabilitas. Saya cuman buat yang menonton, semoga teman-teman disabilitas itu pantang menyerah, pantang untuk putus asa, tidak seperti saya dulu. Karena apa ya, tolak ukur kita bukan karena kita dari ilmu kita sebenarnya kita merasakan nikmat dan merasakan bahagia karena banyak yang bisa mengangkat perekonomian kita juga dari teman-teman kita. Menurut saya ingin bermanfaat terhadap
Dari Hasan Basri, kita banyak belajar untuk selalu mensyukuri hidup, tak kenal menyerah, dan terus berjuang.